Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang pengecoran resin polyester Maryhill 413 CRE dengan ketebalan 6 cm itu dengan metode sekali tuang. Jadi bagi pengrajin yang sudah mencoba melakukan pengecoran menggunakan resin polyester, itu kenapa semakin tebal pengecoran itu prosesnya semakin sulit dan resiko pecahnya juga semakin tinggi. Jadi makanya di pembahasan kali ini saya akan coba menerangkan dengan contoh yang sekarang ini. Jadi sebenarnya saya melakukan pengecoran 6 cm satu kali tuang ini udah berkisar selama 40 jam ya. Jadi lama 40 jam itu sebenarnya belum terlalu keras maksimal. Jadi masih di sini masih ada sedikit lengket, yang di sini udah kering ya. Terus yang jadi pertanyaan, apakah saya berhasil melakukan pengecoran setebal 6 cm ini terhadap media kayu yang terlihat di video ini. Jadi kalau dibilang berhasil 100% juga enggak, dibilang gagal juga enggak. Karena apa? Jadi sebenarnya enggak terlalu terlihat ya. Di sini ada sedikit retakan nih di dalam, sedikit retakan di dalam. Tapi nggak terlalu terlihat ya, saya ini videonya ya. Ini sebenarnya di sini nih ada retakan sedikit nih. Mana lagi? Nah, ada lagi nih sini kecil banget gitu ya. Tapi secara keseluruhan oke sih. Sewaktu melakukan pengaplikasian ini saya memakai katalisnya 0,05%. Jadi sangat sedikit sekali ya. Dengan alasan saya itu untuk mengurangi terjadinya panas berlebih sehingga resin tidak mengalami keretakan sewaktu proses pengerasan. Jadi memang dalam proses keras tersebut panas yang dihasilkan nggak terlalu tinggi. Rata-rata posisinya 35 sampai 40 derajat. Jadi jauh dalam posisi beresiko sebenarnya ya. Tapi kenapa masih ada terjadi retakan? Kan itu yang jadi pertanyaan. Padahal dia nggak panas, ya kan? Temperaturnya nggak panas, tapi kenapa masih ada retakan? Nah, jadi kita juga harus paham resin polyester itu pasti akan mengalami yang namanya penyusutan, ya kan? Jadi semakin lama proses kerasnya, penyusutan akan lebih banyak. Ada sebagian penyusutannya karena efek keras, ada juga efek penyusutan itu karena sebagian menguap. Nah, jadi kita harus paham resin yang lama keras, otomatis penyusutannya juga akan banyak. Ya kan? Tapi resiko panasnya bisa kita kurangi. Dan sebaliknya, resin yang proses kerasnya cepat itu penyusutannya juga sedikit. Dalam posisi pengecoran juga berpengaruh gitu ya. Resin yang kita cor di tengah kayu itu resikonya lebih tinggi daripada posisi pengecoran yang di pinggir, gitu ya. Kenapa lebih berisiko? Karena sewaktu proses keras yang namanya resin polyester itu kan ada istilahnya yang penyusutan gitu ya. Kalau posisi pinggir terjadi penyusutan, paling nanti yang pas berhubungan dengan cetakan itu akan menyusut ke dalam, ya kan? Jadi aman, enggak terjadi resiko retak. Sedangkan posisi coran tengah antara kayu ke kayu ini lebih rawan
terjadi keretakan. Nah, karena apa? Karena kalau kita memakai isolator yang bagus, jadi contohnya kan saya memakai super isolator yang bagus ini, terlihat kan nggak ada kerak silver, ya kan? Sewaktu kita cor akan terjadi tarik menarik kiri ke kanan antara resin ini sewaktu dia mengalami keras dan penyusutan. Nah, resiko tarik menarik itulah yang bisa menyebabkan terjadinya keretakan, ya kan? Jadi kita menjadi serba salah gitu ya. Coatingan dasarnya bagus, nanti yang akan mengalah resinnya. Kalau coatingan dasar ke kayunya nggak bagus, dengan pengecoran yang banyak, itu malah nanti antara kayu dan resin nggak nempel. Ya. Nah, jadi di situ resiko pengecoran tebal yang harus dipahami. Sebagai kesimpulan, jadi kenapa dalam kasus pengecoran sekali tuang setebal 6 cm ini terjadi keretakan? Jadi di sini Anda bisa melihat untuk coatingan ke kayu sudah benar-benar sempurna, temperatur juga sudah pas. Nah, apa penyebab keretakannya? Jadi menurut saya keretakannya ini disebabkan karena penyusutan, ya kan? Jadi antara kayu ke kayu ini saling tarik menarik resinnya karena efek penyusutan. Jadi akhirnya ada sebagian resin yang mengalah sehingga terjadi retakan di dalamnya. Terus solusinya seperti apa? Kalau menurut saya solusinya soal coating dasar ke permukaan kayu udah benar-benar mantap. Kerak silvernya nggak ada, resin menempel dengan sempurna, ya kan? Paling nanti saya akan mencoba menaikkan takaran katalis. Itu solusinya. Jadi kita naikkan takaran katalis dengan temperatur nggak terlalu tinggi, tapi proses keras agak cepat. Fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi terjadinya penyusutan, ya. Kalau penyusutannya sedikit, otomatis tarik menarik antara resin dari kiri ke kanan nggak terlalu banyak, sehingga resiko retak bisa kita minimalkan. Tapi perlu diingat juga, kita harus mencari posisi takaran katalis yang pas gitu ya. Jadi kebetulan ini saya memakai takaran katalis 0,05%. Saya akan coba melebihkan sedikit, jadi nggak boleh kebanyakan gitu ya, karena kalau kebanyakan nanti akan terjadi reaksi panas berlebih. Nah, panas berlebih juga nanti berisiko kepada terjadinya keretakan, ya. Jadi istilahnya gimana ya, harus mencoba supaya bisa.